Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam minggu kedua sesudah Epifani, minggu 19 Januari tahun 2025. Adapun yang menjadi bahan perenungan kita diambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jika sudah menemukannya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu, saatku belum tiba?" Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, adapun yang menjadi tema perenungan kita adalah hidup dalam otoritas Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita mendapati bahwa Allah kita tuntut untuk bertindak, bahwa Allah kita tuntut untuk bersikap sesuai dengan keinginan dan pikiran kita. Seringkali kita tuntut Allah, kita mengkonsep Allah untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena itu, ketika kita memiliki pemahaman bahwa Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa, lalu dengan kemahakuasaan Allah itu kita mencoba mengatur Allah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Hal ini justru bertentangan dengan otoritas Allah itu sendiri. Ketika pergumulan-pergumulan hidup, persoalan hidup kita tidak terjawab oleh Allah yang Maha Kuasa itu, maka mungkin saja kita kecewa, kita bertanya-tanya, bahkan kita meragukan kemahakuasaan Allah itu. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara diakibatkan karena kita terlalu memaksakan konsep kita, memaksakan situasi kita, dan menuntut kemahakuasaan Allah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, kita lupa bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan, tetapi di sisi lain juga Allah berkuasa untuk tidak mengabulkan. Dan inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi ketegangan dalam kehidupan iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita ingin menempatkan Allah dalam konsep tertentu, demikian juga kemahakuasaan Allah itu kita pakai untuk mengatur Allah seperti yang kita mau. Dalam bacaan kita pada minggu ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1-11, itu akan membantu kita dalam beriman, memahami kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, Yohanes mencatat sebuah keterangan dari peristiwa perkawinan di Kana di Galilea. Adapun peristiwa ini terjadi dimulai pada hari yang ketiga. Di tengah-tengah acara itu, di tengah-tengah kegiatan itu, ada satu kasus muncul, yaitu anggur habis. Pada saat itu, Yesus diundang di situ, murid-muridnya juga diundang. Maria ibu Yesus yang tidak disebut namanya oleh Injil Yohanes juga diundang di acara perkawinan itu. Dan peran Maria ibu Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara cukup signifikan
cukup aktif di dalam kegiatan pesta perkawinan itu. Dan itu terlihat ketika para pelayan kehabisan anggur, lalu mencoba melaporkannya kepada ibu Yesus, Maria. Saudara-saudara, ketika ada laporan bahwa anggur habis, yang kita tahu bahwa anggur adalah makna perayaan atau dimaknai sebagai simbol kebahagiaan. Maka informasi anggur habis itu menjadi salah satu kasus yang cukup serius di tengah-tengah kegiatan, di tengah-tengah pesta perkawinan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena memang kebiasaan orang Yahudi merayakan perayaan-perayaan itu selama 7 hari. Dan kalau anggur itu habis pada hari yang ketiga, maka menjadi persoalan ada 4 hari lagi tanpa anggur. Saudara-saudara, Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu?" Itu kalau dalam terjemahan Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, kita tidak menemukan di situ kata ibu. Yang dipakai di situ adalah kata gunai yang artinya perempuan, bukan meter atau ibu. Jadi ketika ibunya bilang mereka kehabisan anggur, Yesus berkata dan menjawab Maria sebagai ibunya, "Mau apa engkau daripada aku, hai perempuan? Saatnya belum tiba." Tentu Bapak Ibu Saudara sebagai seorang ibu, agaknya kecewa ketika mendengar jawaban daripada Yesus ini. Saudara-saudara, jawaban Yesus memberikan makna teologis kepada kita. Sekalipun jawaban Yesus ini berisi teguran, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu?" Baik itu kepada Maria, yang juga adalah mewakili kita yang seringkali memiliki permintaan-permintaan. Sekalipun Yesus mengatakan itu kepada Maria ibunya, ia juga melakukannya, yaitu air menjadi anggur. Saudara, tindakan Yesus memang memperhatikan. Tindakan Yesus memang mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi itu menjadi sebuah refleksi kepada kita bahwa jangan kita mengatur dan mengontrol Allah, mengontrol Tuhan untuk keinginan-keinginan kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam berhubungan dengan Kristus Tuhan yang Maha Kuasa, perlakukanlah Kristus sebagai yang Maha Kuasa yang berotoritas kepada apa yang kita minta. Jangan mengatur. Kita bisa meminta, tetapi berikan ruang kepada Allah. Itulah maksud dari perkataan Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun itu berisi teguran, "Mau apakah engkau daripada aku, ibu?" Tetapi ada makna teologis yang sampai kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari 2 tokoh penting. Kita akan berefleksi dari sebuah karakter iman yang dicatat oleh Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara yaitu ibunya Maria. Yang walaupun Maria di ayat yang keempat mendapati teguran dari permohonannya. "Mau apakah engkau daripada aku, saatku belum tiba?" Tetapi Maria yakin bahwa Yesus akan bertindak. Maria tetap datang dan mengatakan kepada para pelayan ayat yang kelima, apa yang dikatakannya, lakukanlah. Saudara-saudara, jadi walaupun Yesus didapati oleh Maria, mungkin sangat mengecewakan bagi Maria. Karena pada umumnya anak-anak kalau disuruh ibunya pasti siap, pasti mengatakan, "Iya ibu." Tapi Yesus berbeda. Yesus justru mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan? Saatku belum tiba." Karena itu, saudara-saudara, kita akan belajar dari karakter iman Maria. Keyakinan Maria akan pertolongan Tuhan Yesus. Keyakinan Maria ini menembus pikiran, keyakinan Maria ini menembus perasaan, ataupun menembus kekecewaan yang dihadapinya. Hal ini dilakukan Yesus supaya Maria dan kita semua sadar bahwa Tuhan tidak bisa kita atur, Tuhan tidak bisa kita kontrol, Tuhan tidak bisa kita kondisikan. Yang bisa kita lakukan adalah biarkanlah Allah menjadi Allah yang bebas. Biarkanlah Tuhan
yang bebas berbela rasa dalam kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah permintaan kita. Maka ketika kita dalam situasi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, memiliki permohonan-permohonan kepada Allah yang berotoritas dalam kemahakuasaannya itu, ajukanlah permintaan dengan sepenuhnya, dengan kerendahan hati. Dan itulah yang dilakukan oleh Maria. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui bacaan ini juga kita akan belajar dari sebuah karakter sikap para pelayan. Saudara-saudara, para pelayan adalah saksi kunci dari peristiwa tanda pertama yang dibuat Yesus ini. Karena ketika air itu berubah menjadi anggur, si pemilik pesta atau si mempelai pria di situ tidak mengetahui itu terjadi. Mungkin kita bisa membayangkan, memposisikan diri kita sebagai para pelayan pada saat itu. Ketika air berubah menjadi anggur ini dilakukan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus belum cukup terkenal dalam kalangan orang banyak. Jadi tanda-tanda yang pertama dilakukan Yesus adalah air berubah menjadi anggur di pesta perkawinan di Kana. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus belum banyak dikenal orang saat itu. Lalu perintah yang tidak masuk akal inilah yang harus didengar oleh para pelayan. Isilah tempayan ini dengan air biasa sampai penuh, lalu cedoklah, bawalah itu kepada pemilik pesta. Saudara-saudara, sebagai pelayan pesta, tentu ini akan menjadi risiko yang sangat besar bagi dirinya. Bagaimana ketika air itu dicedokkan dan diberikan kepada pemilik pesta dan tetap menjadi air, maka pemilik pesta itu pasti marah. Karena itu saudara-saudara, orang yang paling tahu peristiwa itu adalah para pelayan yang disebut dalam ayat 11. Dan ketika mereka menjadi saksi kunci, menjadi orang yang paling pertama mengetahui itu, lalu mereka menyatakan memuliakan Kristus Tuhan. Mereka mengungkapkan dosa kepada Allah. Dan ketika itu dilihat oleh murid-muridnya, murid-muridnya pun percaya. Dan itulah yang disebut dalam ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, para murid percaya karena melihat peristiwa itu. Maria percaya sebelum peristiwa itu terjadi. Para pelayan percaya karena ia diperintahkan oleh Maria, ibunya Yesus. Saudara-saudara, itulah garis-garis besar dalam bacaan kita minggu ini. Dan melalui ini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dapat menjadi refleksi kita di dalam iman kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, milikilah iman bukan dalam konsep membatasi otoritas kemahakuasaan Allah. Berimanlah kepada otoritas Allah yang maha kuasa, bukan kepada konsep diri kita sendiri terhadap Allah yang maha kuasa itu. Karena itu, ketika kita memohon kepada Tuhan, kita memberi ruang gerak Allah untuk bekerja seturut dengan Allah itu sendiri, bukan dengan seturut dengan kehendak kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, peristiwa air menjadi anggur ini kita dapat belajar untuk memberikan ruang kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu bekerja secara penuh di dalam kehidupan kita. Dan tugas kita adalah mengarahkan hati, keinginan, dan harapan kita kepadanya. Karena itu, bebaskanlah Allah bertindak dalam caranya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan dengan cara dan konsep kita sendiri. Dan kalaupun jawaban Allah terasa sangat mengecewakan, kalaupun jawaban Allah berisi dengan teguran-teguran, mari kita sama seperti Maria, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita sama seperti para pelayan. Percaya dan tetap setia. Dan karena itulah dapat menghadirkan sebuah tanda-tanda dan mujizat di dalam kehidupan kita. Itulah yang dapat menghadirkan peristiwa ini. Air menjadi anggur bisa terjadi karena kesetiaan dan ketaatan Maria dan para pelayan. Saudara-saudara, pengarahan hati, pembukaan keinginan-keinginan untuk menyatakan kepada Tuhan, ketaatan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam keterarahan hati inilah
dalam ketaatan hati inilah menghasilkan kemuliaan bagi Allah, bukan berbicara tentang kemuliaan bagi kita atau diri kita sendiri. Inilah yang menjadi refleksi kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu, andalkanlah Tuhan dalam hidup kita. Milikilah hidup yang berotoritas kepada Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.